Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kuliah Tauhid atau mata kuliah Tauhid pada kesempatan ini adalah tentang Tauhid dan kemerdekaan atau kebebasan individu. Ini dia tema perkuliahan atau kajian pada kesempatan ini bersama saya, Roni Ismail. Sebagai pernyataan pemancing dalam tema Tauhid dan kemerdekaan individu atau kebebasan individu ini, saya katakan bahwa diskusi atau bicara tentang Tauhid itu sangat menyenangkan, sangat membahagiakan, sangat membebaskan. Tidak menakutkan seperti yang diimajinkan akhir-akhir ini. Tauhid, kalau ada kata-kata tauhid, sepertinya orang-orang takut, identik dengan demo besar-besaran, identik dengan ini dan itu. Padahal tauhid adalah sikap internal dan perilaku keluar yang sangat menyenangkan, sangat membahagiakan, dan sangat menarik. Untuk memulai penjelasan tentang Tauhid dan kemerdekaan individu ini, perlu disampaikan atau dipahami beberapa poin. Yang pertama, bahwa Tauhid pada dasarnya adalah ajaran inti semua nabi dan rasul. Jadi mengesahkan Tuhan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala merupakan ajaran inti semua nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dalam surat An-Nisa yang masuk ke kelompok juz 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Allah berfirman, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu, kepada Nabi Muhammad, seperti tauhid, ajaran tauhid, seperti yang telah kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya sampai akhir. Itu dia secara teologis dalam Al-Quran. Teman-teman juga nanti akan belajar di mata kuliah Kristologi bahwa Kristen pun pada dasarnya dan Katolik pun percaya pada satu Tuhan, tetapi termanifestasikan dalam 3 kepribadian. Dalam agama Hindu sama, bahwa dewa tertinggi itu satu yang disebut dengan Brahman, bahasa mereka. Jadi kekuatan tertinggi itu satu. Nah, dalam agama Yahudi jelas Yahweh atau Yehuwa. Ini bukti-bukti empiris, sedangkan bukti-bukti teologisnya tadi itu. Nah, dalam kajian tauhid dan kemerdekaan individu ini, kemerdekaan atau kebebasan yang kita rasakan, yang manusia inginkan, adalah kebutuhan dasar manusia yang paling penting. Bayangkan kalau kita tidak bebas, tidak bisa keluar rumah seperti sekarang ini, tidak bisa begini begitu. Nah, kebebasan untuk berpikir, beriman, beribadah, itu adalah salah satu kebutuhan yang paling sentral. Hubungan antar sesama yang tidak seimbang merupakan tantangan kemerdekaan individu. Nah, hubungan satu manusia ingin bebas, satu manusia inginkan kebebasan, manusia yang lain juga menginginkan kebebasan yang sama. Ketidaksamaan ini akan menyebabkan yang satu ingin mendominasi terhadap yang lain, merupakan tantangan, persoalan bagi kebebasan seseorang.
Oke, jadi ini harus seimbang antara saya bebas, yang lain bebas, yang lain bebas, yang lain merdeka, tetapi harus dalam keadaan seimbang. Kiai saya dulu, almarhum Ustadz Kiai Haji Syukri Zarkasi MA, sering bilang, huriyatul mar'i mahdudatun bi huriyati ghairihi. Kebebasan seseorang itu, kemerdekaan itu terbatasi oleh kebebasan individu yang lain. Makanya harus seimbang. Nah, kalau tidak seimbang, ketidakseimbangan, dominasi, pemaksaan dapat mengarah pada pemujaan atau kultus individu terhadap individu yang lain. Saya merasa paling suci, yang ini tidak suci, dan memaksakan untuk menganggap saya suci, seseorang suci, maka ini adalah persoalan, tantangan, problem kebebasan si individu yang dipaksakan ini. Walaupun secara sukarela. Oke, misalnya si ini mengkultuskan yang ini secara sukarela, pasti terjadi anomali-anomali. Kita sering ada misalnya guru spiritual bagi sekelompok orang yang punya atau dikultuskan, sering terjadi penyimpangan sama yang dikultuskan kepada murid-muridnya ini. Penyelewengan. Ironis sekali, ada guru misalnya yang dikultuskan melakukan pelecehan seksual, melakukan hal yang tidak senonoh kepada sang guru tadi, kepada sang murid tadi. Itu akibat kemerdekaan yang tidak seimbang, kebebasan yang tidak seimbang. Itu dia. Nah, bagaimana hubungan antara tauhid dengan kemerdekaan atau kebebasan individu ini? Hipotesisnya, tesis statementnya, sekelompok orang yang bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menindas, yang ini tidak akan mengkultuskan, tapi sama-sama dalam kerangka al-masawah atau persamaan. Untuk menjawab itu akan disampaikan beberapa ini. Mari kita mengingat kembali makna la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah dalam cakupan makna-maknanya yang luas itu. 1. La khaliqa illallah. Tidak ada yang maha menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah hanya maha pencipta, berarti selain Allah yang makhluk tidak menciptakan apapun tentang kita. Bahkan dokter sekalipun tidak menciptakan sehat kita. Dia hanya wasilah saja, tetapi yang khalaqa as-sihah, tetapi yang menciptakan sehat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mampu menciptakan nasib kita di masa depan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang yang percaya la ilaha khaliqa illallah, dia sudah memiliki mental liberasi, mental bebas, mental merdeka dari penyimpangan pengkultusan kepada makhluk lain. Yang kultus, yang suci itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, la raziqa illallah. Tidak ada yang maha memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa memberi rezeki sedikit pun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita dapat bayaran dari si A atau lembaga A atau dari negara. Itu sesungguhnya hanya wasilah saja, hanya jalan saja. Allah memberi rezeki kepada kita melalui si A, melalui si B, melalui lembaga C, lembaga D.
tidak ada kekhawatiran tentang rezeki. La hafizu illallah, tidak ada yang maha menjaga kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaga kita siang malam dari bencana alam, dari bencana sihir, dari bencana apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. D. La mudabbira illallah, tidak ada yang memanage kehidupan ini kecuali yang maha memanage Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sendiri pun tidak bisa sepenuhnya secara sesuai keinginan kita untuk mengatur kehidupan kita. Itu hanya Allah yang bisa maha mengatur itu. La malika illallah, tidak ada yang maha memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. La waliyah, tidak ada pelindung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlindunglah hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk, kepada seseorang. Berlindunglah kepada Allah. Berdoalah, percayalah kepada Allah. Dia yang akan melindungi kita kalau kita hidup baik, kita sering sedekah, beribadah baik, pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. La hakima illallah, tidak ada yang maha memutuskan yang paling adil kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ghayata illallah, tidak ada tujuan apapun dalam hidup kita. Bekerja kita, belajar kita, jualan kita, mengajar kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ma'buda illallah, tidak ada yang disembah, yang ditakuti, yang dipesonai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari pengertian tauhid la ilaha illallah yang luas ini sudah nampak semangat dalam konsep tauhid la ilaha illallah bahwa Allah lah segalanya. Makhluk Allah semua sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna Allah Subhanahu wa taala sebagai maha segalanya tadi, pertama, bahwa selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Tidak ada manusia yang setengah Tuhan, yang berkuasa terhadap kehidupannya, yang menguasai, yang menindas. Tidak ada, karena semua makhluk. Kalau semua makhluk, manusia adalah makhluk, maka kedudukan dan posisinya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang membedakannya adalah ketakwaan. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa, dan itu pun hanya Allah yang tahu. Bukan individu-individu mengatakan saya paling bertakwa daripada kalian, saya paling keren daripada kalian, saya paling suci daripada kalian. Tidak. Itu pun hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, yang hakim tadi. Oke? Yang selanjutnya, semangat pembebasan individu. Jelas kalau semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan pun sama. Tidak ada kelebihan satu ras terhadap ras yang lain. Tidak ada privilege, keistimewaan orang Sunda misalnya terhadap orang Jawa, orang Batak terhadap orang Melayu, orang mana sama orang mana. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tauhid itu mengembalikan kebutuhan dasar manusia yang berupa kebebasan tadi. Kalau semua adalah makhluk selain Allah, kalau semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka semua berhak untuk meraih kebaikan tertentu. Semua berhak untuk menduduki jabatan tertentu. Semua berhak untuk meraih kesuksesan tertentu. Semua berhak untuk meraih kebahagiaan hidupnya. Semua berhak menjadi orang bertakwa kepada Allah. Semua berhak untuk meraih surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keistimewaan satu etnik
turunan Arab lebih baik kepada Ajami misalnya. Tidak, semua sama di hadapan Allah. Tidak ada keistimewaan satu bangsa terhadap bangsa lain. Oleh karena itu tidak dibenarkan ada penjajahan baik secara fisik maupun pemikiran maupun pendapat satu bangsa, satu etnik, satu golongan terhadap bangsa, terhadap etnik dan golongan yang lain. Semua sama, sangat-sangat membebaskan secara individu. Nah, implikasi pembebasan tauhid tadi secara konsep dalam Islam melahirkan konsep egalitarianisme, konsep al-masawa, konsep persamaan hak dan tanggung jawab. Jadi semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kerangka tauhid la ilaha illallah ini egaliter, sama. Maka seorang individu pun harus memperlakukan individu yang lain secara egaliter. Karena yang punya kedudukan lebih tinggi dari manusia hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia makhluknya sama, tidak ada perbedaannya. Nah, secara praktek semangat egalitarianisme ini al-masawa sudah menjadi pengalaman dalam sejarah Islam ketika para budak dulu. Salah satu sebabnya kenapa sangat tertarik dengan Islam, Bilal dan lain-lain, karena dalam Islam semua sama. Dan budak, konsep budak itu sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk dibebaskan. Bahkan salah satu kafarat seseorang yang melakukan kesalahan tertentu itu salah satu penebusannya adalah fakhu raqabah atau membebaskan hamba sahaya ini. Banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Oke. Nah, praktik yang dewasa ini, akhir-akhir ini, pada zaman ini, praktik dari konsep egalitarianisme dalam Islam itu adalah pengalaman orang-orang kulit hitam di Afrika dan benua-benua lain. Oke. Salah satu argumen diterimanya Islam di benua-benua berkulit gelap, terutama di Afrika, itu karena perlakuan yang sama terhadap semua manusia dengan tidak membedakan warna kulit, ras. Di Amerika Utara pun sama sekarang. Banyak warna gelap, orang-orang warna gelap itu masuk Islam karena konsep persamaan dalam agama Islam. Tidak ada white supremacy, tidak ada perbedaan antara kulit gelap dengan kulit tidak gelap. Sama praktiknya yang seperti itu. Nah, oleh karena itu orang yang bertauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, itu dia akan terbebas dari semua belenggu kehidupan. Dia merasa sama dengan yang lain, punya kesempatan sama dengan yang lain, tidak kecil hati berhadapan dengan orang lain yang berbeda dengan diri. Juga dia tidak sombong berhadapan dengan lain yang berbeda dirinya tadi, tapi dia merasa sama, bebas, tidak terbelenggu oleh hal-hal yang bersifat artificial, yang bersifat duniawi, karena hakikat setiap orang adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bebas. Orang yang bertauhid juga terbebas dari fanatik dan kultus individu. Beda antara fanatik kultus dengan penghormatan, dengan takzim.
Beda. Kalau fanatik atau kultus itu sudah gulu, sudah berlebihan. Bahkan disuruh apapun oleh yang dikultuskan itu dia akan kerjakan. Itu bahaya. Tetapi kalau yang hormat kepada guru misalnya, itu kalau disuruh itu mengerjakan selama apa yang dikerjakan tidak bertentangan dengan kehormatan dirinya, dengan nilai-nilai syariah. Oke. Praktik-praktik guru spiritual banyak sekali yang bahkan melakukan hal-hal tidak senonoh dengan para muridnya sebagai dalih untuk pembebasan, menggunakan narkoba bahkan. Nah, yang bertauhid tidak demikian, tidak sampai ke kultus, tidak boleh kultus, tetapi sampai penghormatan saja sebagai takzim. Nah, orang yang bertauhid karenanya dia akan kembali kepada harkat dan martabat kemanusiaannya yang bebas tadi, yang berharga, yang terhormat, yang bersih, baik di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Dia akan terbebas dan merdeka sejati-jatinya, tentu dalam kerangka tadi huriyah almar mahdudah bihuriyah ghairi. Dia bebas tapi tidak mengganggu kebebasan atau kemerdekaan yang lain, karena yang lain pun sama dengan dirinya. Itu dia. Nah, selanjutnya apa implikasi sikap atau perilaku orang yang bertauhid tadi? Satu, bertanggung jawab. Karena hanya Allah yang maha segalanya, dia akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ngawur, tidak akan menindas yang lain, tidak akan mencuri, tidak akan korupsi, tidak akan ngapusi. Karena dia percaya Allah maha segalanya, maha melihat, maha mencatat, maha hakim, maha melindungi, yang mengetahui gerak-gerik kita. Yang kedua, berani. Karena hanya Allah yang ditakuti, dia akan berani dalam hal-hal kebenaran. Yang C, percaya diri. Karena kita semua sama, semua makhluk, semua manusia, dia percaya diri, bukan sombong. Berkepribadian kuat. Dia tidak takut kepada genderuwo di mana untuk melakukan suatu eksplorasi alam misalnya, riset misalnya, karena tidak percaya. Jujur, sama dengan bertanggung jawab tadi, berakal sehat. Oke, dia berakal sehat, bebas dari hal-hal yang bersifat khurafat dan tahayul yang merintangi kemajuan hidup dan kemajuan perkembangan sains dan teknologi. Dia akan terbuka karena dia sama dengan yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terbuka kepada orang-orang yang berbeda dengan dirinya, akan belajar dari sana. Dan terakhir, orang yang bertauhid pasti akan merasakan kebahagiaan hidup. Karena kebahagiaan hidup yang dia bangun adalah dari internal, dari kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemberi rezeki, pelindung, penentu tujuan. Maka tidak ada tujuan kecuali Allah. Sudah hilang, berkurang hal-hal duniawi yang membelenggu iman dan keislaman. Dia merasakan kebahagiaan seperti itu. Dari situ jelas sekali terlihat hubungan tauhid, percaya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pelindung, pemberi rezeki, penentu jodoh, penentu nasib, penentu masa depan, dengan kebebasan kemerdekaan individu. Sehingga seseorang yakin, optimis
dalam kehidupan ini untuk maju, untuk berkembang, untuk meraih masa depan yang baik, karena semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir dari diskusi tauhid dan kemerdekaan atau kebebasan individu ini, jelas bahwa diskusi tauhid itu sangat menyenangkan, menarik, tidak menyeramkan seperti akhir-akhir ini diidentikan tauhid itu dengan demo, dengan rame-rame. Bahwa tauhid itu adalah sikap internal, perilaku internal yang membebaskan seseorang untuk berperilaku, berpikir sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berperilaku, bersikap, bahkan dalam kesehariannya bersama sesama manusia yang lain, untuk tidak menindas, tidak mengkultuskan, tetapi bertanggung jawab, jujur, berperilaku sama, bermental kuat, berani, dan bahagia. Begitu implikasi atau hubungan antara tauhid dengan kebebasan individu. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.